Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nawaina ta'alluma ta'lima tadhakkura tadhkira naf'al intifa' wal ifada wal istifada wal hasala tamasuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda dilalata al khair ibtiqa wa jalal ta'ala ridai wa qurbi wa tawabihi Allahumma akrimna min al-fahmi wa khrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana bi rahmatik. Allahumma nawwir qulubana wa sudurana bi jahinna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa la taj'alhu mustabihan 'alaina fanatabil hawa. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih al-Qirtas syarh Latif al-Tas il-Angar takmilatul hadhil khatimah. Aqulu wa mimma yanbaghi laka an tattakhidahu wirdan min suwaril Qur'anil azim suratul Kahf taqra'uha lailatul jum'ah wa yawmaha. Fa fil hadits anna tahulu baina ghariha wa bainan nar wa anna lidzalika tusamma al-ha'ilah. Wa rada aidan man qara'a suratul Kahf yaumul jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad wa haditsun man qara'a suratul Kahfi lailatul jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Rawahu Darimi fi musnadihi. Masih di dalam fasal tentang keutamaan wirid, terus sebaik-baik di dalam berwirid atau juga pun ibadah kita harus mempunyai niat yang paling baik. Bagus. Dikatakan kita takmilatul hadil khatimah, ini untuk menyempurnakan daripada penghujung bahasan daripada kitab ini. Di sini katakan aku berkata, wa mimma yanbaghi laka at-tattakhidha wirdan min suwaril Qur'an. Dan di antara perkara yang dianjurkan yaitu untuk kita mewiridkan beberapa surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti di antaranya di sini dikatakan surat Kahfi. Surat Al-Kahfi ini dianjurkan taqra'uha lailatul jum'ah wa yawmaha. Dianjurkan kita untuk membaca surat Kahfi di hari Jumat dan juga di malam Jumat. Jadi kita harus punya wirid juga daripada surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti di antaranya adalah surat Kahfi. Nah, surat Kahfi ini dianjurkan kita wiridkan. Kapan waktunya? Setiap malam Jumat dan juga di hari Jumat. Fil hadits annaha tahulu baina ghariha wa bainan nar. Dalam hadis bahwa sesungguhnya surat Al-Kahfi itu akan menjauhkan antara orang yang baca surat Kahfi tersebut dengan apa? Api neraka. Jadi orang yang baca surat Al-Kahfi maka bakal dihindarkan dari api neraka atau dijauhkan daripada api neraka. Ya. Wa anha lidzalika tusamal ha'ilah. Oleh karena itu sesungguhnya surat Kahfi tersebut dinamakan juga al-ha'ilah. Ya. Ya, surat Kahfi itu dinamakan al-ha'ilah. Dibilang qaulu sallallahu alaihi wasallam surat al-Kahfi tud'a fi Taurati al-ha'ilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surat Al-Kahfi itu disebut di dalam kitab Taurat namanya al-ha'ilah. Jadi di dalam kitab Taurat itu ada tentang surat Al-Kahfi, ya. Dan di situ dinamakannya al-ha'ilah. Ya, yang dimaksud al-ha'ilah di sini adalah qalu ya Rasulullah amal ha'ilah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-ha'ilah? Lalu Rasulullah qala tahulu baina qariha wa bainan nar. Kenapa dinamakan al-ha'ilah? Karena bacaan surat Al-Kahfi tersebut itu dapat menghalangi atau menjauhkan antara orang yang baca dengan api
Jadi orang yang baca itu ayat, itu surat, maka dia bakal terhindar daripada api neraka, terjauhkan atau terhalangi. Jadi dia nggak bakal masuk ke dalam neraka. Allahumma ja'alna minhum. Terus juga dikatakan warada aidan man qara'a surat al-kahf yaumul jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, siapa orang yang membaca surat Al-Kahfi di dalam hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan terangi baginya daripada cahaya di antara dua Jumat. Jadi orang tersebut akan diterangi dengan cahaya daripada dua Jumat, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya dia bakal bersinar, dikasih terang, dikasih cahaya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu hari Jumat doang. Ya. Rawahul Hakim, itu riwayat Imam Hakim. Wa qala sahihul isnad, dikatakan juga isnad sanadnya adalah sah. Wa qala man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atin. Itu. Wa haditsu man qara'a suratal kahfi lailatul jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainahu wa baina baitil atiq. Rawahu Darimi fi musnadihi. Dalam riwayat lain, hadis lain, siapa orang yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan terangi daripada cahaya antara dirinya dengan Baitul Atiq. Ya, Baitul Atiq. Itu. Jadi ada yang hadis tentang siapa orang yang baca surat Kahfi di hari Jumat, ada lagi yang di malam Jumat, maka orang tersebut akan mendapatkan cahaya, diberikan cahaya daripada cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Darimi fi musnadihi, itu diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam sanadnya. Wa surat Yasin, dan juga kita dianjurkan untuk mempunyai wirid daripada surat Yasin. Tagrawa ba'da kulli faridah. Kita harus dianjurkan untuk membacanya setiap habis selesai salat fardu. Jadi setiap habis sholat fardu nih, habis zuhur baca Yasin, habis asar baca Yasin, habis maghrib baca Yasin, habis sholat isya baca Yasin, habis sholat subuh baca Yasin. Cuman katanya yang lebih diutamakan adalah maghrib, zuhur, asar sama isya. Gitu, zuhur, asar, isya. Tapi kalau bisa semua waktu baca Yasin itu lebih baik. Faqad jaa fil hadis. Fil hadis sahih man qara'a surat Yasin kana kaman qara'a al-Qur'an 10 marrat. Ya. Telah datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih, ini hadisnya sahih. Man qara'a surat Yasin kana kaman qara'a al-Qur'an 10 marrat. Siapa orang yang membaca surat Yasin, maka seakan-akan dia seperti orang yang membaca Al-Qur'an 10 kali khatam. Jadi kalau kita sekali baca surat Yasin, seakan-akan kita membaca Quran sebanyak 10 kali khatam. Fa'ala hadza man qara'aha ba'dal faraid kana kaman qara'al Qur'an kulla yaumin 5 marrat. Oleh karena itu, kalau misalkan orang mengamalkan di dalam setiap harinya, setiap habis sholat dia baca surat Yasin sebanyak 5 kali, maksudnya zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali, maka seakan-akan orang tersebut di dalam satu hari satu malam dia telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 50 kali. Karena satu kali baca Yasin sama dengan 10 kali baca Al-Quran. Dan jangan lupa, setiap kali kita mau baca Yasin, maka kita niat dulu, terutama niat mendekatkan diri kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Selebihnya ya kita niat-niat yang baik lah, ya, niat-niat yang baik, niat seperti niatnya orang-orang saleh, ya, atau niat seperti niatnya Abu Bakar bin Abdullah al-Attas,
di dalam yang telah diniatkan ataupun yang belum, yang akan juga diniatkan gitu. Jadi terserah niatnya apa. Kalau apalagi kalau kita punya hajat, surat Yasin tuh luar biasa. Kalau kita punya hajat, baca yuk surat Yasin. Ya, siapa orang yang baca surat Yasin 40 kali atau 41 kali, maka Allah kabulkan hajatnya. Tapi punya niat, punya hajat, baca 10 kali. Tapi untuk niat yang benar, niat yang baik. Kalau misalkan niat, misalkan nauzubillah ada orang mau baca surat Yasin, niat supaya orang tumbang, supaya orang bangkrut, itu sihir, tetap dihukumin haram. Walaupun yang dibacanya Al-Quran, tetap jatuhnya itu hukumnya sihir. Orang Islam nih, sesama Muslim, ya nggak? Ya doain biar tetangga warungnya bangkrut, baca Yasin, nauzubillah. Biar tetangganya jadi miskin, baca Yasin, nauzubillah. Ya, walaupun dia bacanya surat Yasin, tapi kalau niatnya untuk kejahatan, untuk mendoakan orang lain zalim, jahat, maka itu tetap hukumnya sihir, haram. Nah itu ya, jadi kita harus punya wirid daripada surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Nah ini kita baru bahas surat Kahfi sama surat Yasin. Jadi kalau bisa surat Yasin setiap habis sholat kita baca, setiap habis sholat fardu 1 kali gitu, ya kan? Itu selain daripada kita bakal mendapatkan apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan, di samping itu juga kita dapat pahala. 1 kali baca Yasin kita seperti membaca 10 kali ayat surah Al-Quran. Ya, kalau 5 kali sehari berarti 50 kali. Masya Allah, luar biasa. Banyak pahala yang kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah inayah kepada kita semua agar kita mudah di dalam mengamalkan apa yang telah kita dapatkan daripada hadis Nabi dan juga daripada nasihat-nasihat para ulama-ulama dan wali-wali. Amin ya rabbal alamin.